nama saya Sukma Ayu. Saya dari kelas PGMIB angkatan 2023 dengan nomor absen 31. Nah, sebagaimana yang sudah diinstruksikan oleh Ibu Heni Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membersihkan atau memperbaiki data yang mengandung anomali menggunakan bantuan AI Tools OpenRefine. Namun sebelum itu, di sini saya akan sedikit memberikan tutorial ya bagaimana cara mendownload AI tools tersebut. Pertama-tama kita buka dulu buka Chrome, terus cari OpenRefine di sini. Akan muncul kan? Nah, teman-teman tinggal klik saja ya. Baru setelah itu kita download. Nah, berhubung saya sudah download tadi pagi, pokoknya nanti kalau misal teman-teman mau mencontohkan tutorial ini, kalian tinggal download saja. Kalau sudah selesai, kalian pergi ke folder, lalu pilih menu download, terus nanti akan muncul file seperti ini, namanya OpenRefine, tapi masih ada kayak gininya. Resleting ya, mirip-mirip resleting. Tapi setiap laptop beda-beda ya, mungkin ada yang berbentuk kunci atau bagaimanapun itu. Nah, setelah itu kita pencet klik kanan folder ini, baru extract all. Pilih menu ini teman-teman. Nah, setelah pilih menu ini, biasanya kita tuh disuruh nunggu beberapa detik gitu, terus muncul file ini. Nah, kalau sudah muncul file yang ini, itu berarti OpenRefine-nya sudah bisa digunakan. Nah, sebelum itu, tadi kan niat awalnya kita adalah untuk membersihkan data yang mengandung anomali ya. Maka dari itu, sebelum menggunakan aplikasi ini, kita sudah tentu harus mempunyai data yang ingin kita teliti. Kebetulan di sini saya menggunakan data hasil survei milik saya sendiri yang sebelumnya telah saya ubah menjadi data kuantitatif. Data ini berasal dari hasil survei responden dan akan saya gunakan untuk menunjukkan bagaimana proses pembersihan data mulai dari mendeteksi kesalahan hingga memperbaikinya. Data mentah saya itu seperti ini, teman-teman. Ini data mentahnya. Ini belum bisa disebut data kuantitatif karena masih belum di-coding dan belum berbentuk numerik. Setelah saya melakukan coding, ini adalah data saya dengan ketentuan, dengan keterangan sangat tidak setuju itu 4, tidak setuju itu 2, setuju itu 3, dan sangat setuju itu 4. Laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Di sini saya menjelaskan ada jika kodenya juga jenis kelamin kode, biar teman-teman tidak bingung ya, membedakan antara 1 dan 2-nya dari tidak setuju dengan sangat tidak setuju sama yang laki-laki atau yang perempuan. Nah, baik, di sini kita langsung saja ke tutorial bagaimana cara menggunakan atau memperbaiki data menggunakan AI Tools OpenRefine. Pertama-tama kita buka file yang ini dulu, file yang ini. Terus kita buka ini juga. Terus kita pencet ini, OpenRefine yang ada bentuk ininya. Tapi kalau semisal tiap laptop beda ya, nggak berbentuk seperti ini kayak diamond, kalian tinggal pencet OpenRefine yang titik .exe gitu aja. Kadang nggak ada sih, kadang nggak ada exe-nya. Cuman kalau semisal kalian bingung, gini, kalau semisal di laptop kalian itu cuman ada OpenRefine tapi berbentuk diamond, berarti kalian buka yang ini. Tapi kalau semisal di kalian itu nggak berbentuk diamond, biasanya itu ada titik exe-nya. Nah, lanjut. Di sini saya akan langsung buka. Di sini kita tunggu saja ya. Tidak usah diapa-apakan. Nanti bisa langsung terbuka sendiri aplikasinya. Nah, oke, sudah selesai. Karena di sini saya akan meneliti data yang tadi, kita upload data yang sudah aku siapkan tadi ya, yang ini. Oke,
Selanjutnya, kita pencet next. Habis itu di sini kita pencet create project. Tapi teman-teman, kalau semisal kalian itu kebingungan dengan bahasa Inggris, kalian bisa mengubah bahasa di aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia. Di sini. Di sini ya cara mengubahnya, tinggal ubah sendiri. Tapi kalau saya karena belajarnya sudah pakai bahasa Inggris tadi, belajar menggunakan aplikasi ini pakai bahasa Inggris, jadi saya menggunakan bahasa Inggris saja. Selanjutnya, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita pencet create project yang ada di sini, yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Ini data yang mau kita teliti satu persatu. Sebenarnya OpenRefine ini itu 50-50. 50 kayak AI, 50 kayak manual. Tapi tidak apa-apa. Kita coba saja. Di sini kan tabel saya ada 15, tapi muncul cuma 10. Tapi tidak apa-apa. Gak usah khawatir. Kalau kalian khawatir, loh kok responden saya jadi berkurang gitu. Padahal awalnya 15 kok tiba-tiba jadi 10. Gak usah bingung. Kita pencet aja yang di sini. Sampai responden Anda itu sampai 15 ya. Sesuai lah sama yang di sini, sesuai sama yang di sini. Biar kalian gak bingung. Oke, sudah selesai. Bagaimana cara kita mengeceknya? Begini. Kita cek di sini itu satu persatu teman-teman. Ini kan tiap kolom ada bentuk segitiganya. Untuk kita mengecek apakah di sini ada anomali, jadi kita harus cek satu-satu. Yang pertama kita cek yang nama lengkap dulu. Kita pencet ini, pencet, habis itu klik facet. Nah, lalu muncullah seperti ini. Ini kita lihat ya, itu normalnya data itu setiap nama itu cuma satu. Kayak Alvina 1, Amrul Habib Pratama 1, Andre 1, Anissa 1, Bima 1 dan seterusnya. Tapi di sini punya nama Mbak Anisatul Fajriyah itu ada dua data atau ada dua baris. Jadi kita harus memperbaiki punya Mbak Anisatul Fajriyah ini namanya teman-teman, namanya duplikat data ya. Namanya duplikat data. Untuk mengeceknya kita klik include, habis klik include itu muncul kan ya ada baris punya Mbak Anisatul Fajriyah itu ada dua baris atau ada duplikatnya. Jadi nanti anomali ini akan kita perbaiki. Nah, setelah itu bagaimana cara memperbaikinya? Gampang teman-teman. Kita klik facet lagi, habis itu kita klik pokoknya itu ya. Nah, lalu kita pencet duplicate. Nah, setelah itu di bagian kiri ini kan ada false 13, ada true 2. Nah, untuk mengecek yang mana yang duplicate, kita pencet yang true saja. Kita pencet yang true. Terus kita include ya untuk melihatnya. Nah, di situ sudah muncul lagi barisnya punya Mbak Anisatul Fajriyah. Itu ada 2, maka cara menghapusnya kita tinggal pencet all, habis itu kita klik remove di duplicate row, habis itu kita klik saja. Nah, kalau semisal sudah muncul seperti ini, kita klik OK. Klik OK dan ya, sudah benar datanya. Kita lihat ya, yang false itu kan tadinya 13, sekarang jadi 14. Jadi memang responden saya itu awalnya 14 orang saja. Cuman karena ada duplikat data, jadi terhitungnya 15. Tapi karena sudah diperbaiki, itu sudah kembali lagi tidak ada data yang terduplikat. Jadi responden saya itu sudah benar lagi, ada 14. Ada 14 responden, maka ada 14 baris. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk menguji kebenarannya, kita cek lagi ya, cek lagi di kolom nama lengkap itu, kita klik facet, habis itu teks facet. Nah, setelah itu kita lihat satu-satu namanya apakah ada satu nama itu yang berangkakan 2. Tapi ternyata setelah dicek itu tidak ada. Yang punya Anisatul Fajriyah juga sudah 1 ya, enggak 2 lagi. Jadi kita lanjut ke kolom berikutnya. Nah, untuk lanjut kolom berikutnya, kita itu sama kayak tadi. Langkah-langkahnya kita klik
facet, habis itu teks facet lagi. Lalu kita lihat. Nah, di sini kelihatan ya bahwasanya ada satu tipe yang seharusnya laki-laki itu I-nya 1, malah ada yang ngisi laki-laki I-nya 2. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki anomali ini, teman-teman? Ini namanya anomali tipe ya. Saya kurang ingat apa namanya. Pokoknya ini tipe. Dan tipe itu seharusnya tidak ada di data. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Gampang, teman-teman. Kita klik cluster. Habis itu kita klik ubah menjadi neighborhood itu. Terus biasanya emang langsung berubah jadi itu ya. Saya nggak tahu cara bacanya. Pokoknya habis itu kita klik cluster lagi. Nah, jadi akan muncul tabel seperti ini. Ini kita tinggal centang saja. Habis itu kita pencet yang di bawah itu Merge Selected and Recluster. Habis itu dan ya sudah tidak ada lagi tipe yang ada di kolom itu, karena yang laki-laki sudah benar. Yang tadi laki-laki itu kan cuma 5 ya, terus laki-laki ada tipenya 1. Nah, sekarang sudah dibenarkan, jadi laki-lakinya menjadi 6. Seperti itu. Pokoknya di kolom itu sudah benar, sudah tidak ada tipe lagi. Maka langkah berikutnya adalah kita mengecek kolom atau variabel berikutnya. Caranya itu, teman-teman, masih sama seperti tadi. Kita klik segitiga, habis itu facet, teks facet. Selanjutnya di kiri itu kan sudah muncul ya, ada variabel ada skala 1 sama 2. Di keterangan saya itu sebenarnya sudah tertulis bahwasanya angka 1 itu untuk laki-laki, angka 2 itu untuk perempuan. Karena di sini tidak ada angka yang melebihi dari angka 1 dan 2, maka ini bisa disebut tidak ada anomali di kolom ini, di kolom jenis kelamin kode. Nah, jadi kita lanjut saja ke kolom berikutnya ya. Tahapannya masih sama kayak tadi. Nah, untuk kolom berikutnya itu sepertinya juga benar, karena sebelumnya kan di saya itu sudah dijelaskan ya bahwasanya punya saya itu skalanya 1 sampai 4 yang di bagian skala Likert-nya. Nah, angka 1 untuk sangat tidak setuju, angka 2 untuk tidak setuju, angka 3 untuk setuju, dan angka 4 untuk sangat setuju. Nah, di sini tidak ada angka yang outlier yang melebihi dari angka 4, maka di kolom ini kita dapat simpulkan bahwasanya tidak ada anomali ya. Tidak ada anomali di sini. Maka kita lanjut ke kolom berikutnya, kita cek lagi facet, teks facet, lalu kita lihat. Nah, di sini juga sepertinya tidak ada anomali karena tidak ada angka yang outlier, tidak ada tipe juga. Jadi kita bisa lanjut ke berikutnya. Itu tahapannya mirip sama kayak tadi ya, tek facet, habis itu kita lihat. Nah, di sini ada satu anomali, teman-teman, ada blank atau data hilang, missing value di variabel yang ini. Nah, jadi bagaimana cara kita memperbaiki blank ini? Itu gampang, teman-teman. Caranya, ini kita hapus dulu ya biar rapi. Nah, kalau semisal kita mau lihat blanknya itu ada di mana, kita tinggal pencet aja. Itu ada di kolom yang ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat itu di kolom-kolom berikutnya itu kan ada angka ya, itu ada angka semuanya. Tapi di kolom tadi itu malah gak ada apa-apa, alias datanya hilang gitu kok sebutannya. Nah, itu lihat di kolom-kolom berikut sebelumnya kan ada angka atau terisi gitu, di kolom itu malah gak ada sama sekali. Maka kita harus memperbaiki atau mengisi kolom yang kosong ini. Bagaimana kita cara mengisinya, teman-teman? Ini kita tinggal pencet edit saja ya, terus nanti kita isi angkanya. Nah, bagaimana cara mengisi angka yang ada di sini? Apakah kita asal isi antara 1, 2, 3, 4, yang penting gak keluar dari angka 4? Tidak, teman-teman. Nah, di sini kita itu dianjurkan untuk mencari rata-rata dari data yang ini. Nah, sebagaimana rumus rata-rata di dalam matematika itu kita hitung saja ya. 2 kali 2 ditambah 3 kali 5 ditambah 4 kali 6 dibagi total responden. Total responden saya itu ada 14 ya.
Cuman karena di sini ada satu responden yang tidak mengisi nomor 3 variabel soal yang nomor 3 ini, maka kita hitungnya dibagi 13 saja. Setelah kita hitung, kita menemukan bahwasanya hasil rata-ratanya itu 3,30. Nah, kalau dibulatkan ini menjadi 3, teman-teman. Kenapa menjadi 3? Karena di dalam matematika 3,49 ke bawah itu masih dianggap mendekati 3, sedangkan 3,50 ke atas itu mendekati angka 4. Maka kalau semisal nanti ada hasil yang 3,50 ke atas, itu kita isinya mendekati angka 4. Kalau dibulatkan berarti angka 4 ya, bukan angka 3. Nah, karena setelah saya hitung itu tadi dapatnya 3,30, maka kita tulis di sini angka 3. Setelah itu kita klik apply. Nah, di sini datanya langsung berubah ya. Yang awalnya ada blank langsung tidak ada blank. Terus kalau dilihat di situ juga yang awalnya tadi tidak ada apa-apa ya di angka itu, di variabel itu, di kolom itu, di baris itu, sekarang sudah ada angka 3-nya. Kalau kalian bertanya kok gak rapi mbak, iya karena ini di Open Refine, bukan di Excel. Nanti kalau di Excel itu bisa dirapikan kembali. Nah, selanjutnya kita lanjut ke variabel berikutnya, apakah ada anomali atau tidak. Kita cek tahapannya sama kayak tadi, facet, tag facet. Habis itu kita lihat apakah ada anomali, tapi sepertinya tidak ada. Kita lanjut saja ya ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini teman-teman, ternyata ada satu angka yang melebihi angka 4. Kalau semisal melebihi dari angka 4 itu bisa disebut anomali. Karena dari awal saya kan pakainya, mengcodingnya itu cuma pakai 4 angka tersebut, 1, 2, 3, 4. Gak ada yang lain lagi. Karena di sini ada angka 9, maka itu bisa disebut anomali. Kalau di dalam data ini bisa disebut dengan data outlier. Nah, di sini kita mengecek ya, data outliernya itu ada di kolom nomor berapa. Nah, itu di situ muncul ada di kolom nomor 5. Nah, bagaimana cara kita memperbaikinya? Ini gampang, sama kayak tadi, kita edit saja, kita edit. Terus kita isi angkanya. Sama seperti kayak tadi, kita tidak boleh asal mengisi ya, teman-teman. Kita hitung rata-ratanya dulu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan hasilnya tadi kan 3,42 ya. Maka di sini karena 3,42 itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 3,42 itu mendekati angka 3, maka di sini kita tulis 3. Kita klik apply, habis itu selesai. Hilang sudah angka 9 yang ada di variabel ini. Kalau mau dicek ya tinggal dicek. Bukan, sudah hilang. Tadinya ini 9 menjadi 3. Nah, selanjutnya teman-teman, kita cek lagi yang variabel berikutnya. Kita cek yang ini, text facet, apakah ada kesalahan atau tidak. Di sini nggak ada ya. Di sini yang ada itu cuma angka 3 sama 4. BTW kalau misal kalian bingung ini apa, ini maksudnya angka 3 itu diisi oleh 3 orang, angka 4 itu diisi oleh 11 orang. Gitu teman-teman. Kita cek lagi di sini. Apakah ada kesalahan? Nah, di sini juga tidak ada karena tidak ada coding atau angka yang melebihi dari angka 4. Terus kita cek di sini. Anggaplah saya gak lihat ini ya. Nah, kita lihat di sini. Ada data yang belum di-coding 1. Bagaimana cara memperbaikinya? Ini kan termasuk anomali juga. Ini sangat gampang sekali. Kita ikuti saja keterangan saya yang di awal itu. Keterangan saya sangat setuju itu menunjukkan angka 4. Maka di sini kita tulis angka 4. Apply. Yap, selesai. Di sini sudah berubah. Di sini juga sudah tidak ada lagi tidak ada lagi yang belum kita coding. Terus tadi sudah kita ubah, jadi di sini sudah benar, tidak ada tidak ada sangat setuju lagi karena sangat setujunya sudah bergabung dengan
angka 4 ini. Tadi kan angka 4-nya cuma 8, sekarang jadi 9. Udah selesai, kita cek lagi berikutnya apakah masih ada kesalahan. Nah, di sini tidak ada ya, karena 2, 3, 4 ini tidak keluar dari masih termasuk angka yang saya gunakan di skala Likert saya tidak keluar. Terus kita cek lagi seret. Nah, di sini juga tidak ada teman-teman, tidak ada anomali, tidak ada typo, tidak ada yang belum saya maksudnya tidak ada kesalahan coding, terus juga tidak ada outlier atau data yang lebih dari angka 4. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Berarti data saya ini sudah benar ya. Bagaimana cara menyimpannya? Gampang teman-teman. Kita pencet export. Terus kita pencet yang ini. Terserah sih mau pakai yang mana, mau yang pakai yang ini kah, tapi saya pakai yang Excel saja. Terus nah, sudah tersimpan, kita buka. Dan yap, selesai teman-teman. Nah, kan sudah begini ya. Habis itu kita pencet enable editing. Yap, ini sudah selesai ya teman-teman. Kok ini kayak gini? Gampang. Ini emang nggak rapi kalau semisal diekspor dari sana, dari Open Refine, kita tinggal rapikan aja. Terus di sini kan ada seperti ini ya. Nah, ini gampang teman-teman. Ini menunjukkan bahwasannya dari Open Refine tadi ada kesalahan. Jadi kita kan sudah memperbaikinya tadi ya. Nah, ini kita tinggal untuk memperbaikinya gampang. Kita tinggal pencet ini. Terus kita pencet ke convert to number. Karena ini di Excel itu dianggapnya masih huruf, padahal sudah angka. Nah, benar lagi kan? Nah, sudah selesai. Kalian kalau misal tanya ini kenapa mbak? Kok pagar-pagar gitu? Ini gak usah khawatir ya. Sebenarnya ini seperti bisa ini balik karena lagi. kolomnya terlalu sempit, jadi kita lebarin ya. Seret. Nah, sudah benar. Nah, tuh kayak gitu teman-teman. Pokoknya ini emang kalau semisal habis diekspor dari Open Refine itu hasilnya emang kurang rapi ya. Kalau semisal mau dirapikan tinggal dirapikan sendiri. Kalau tadi kan punya saya ininya warna kuning ya, jadi saya kuningkan juga. Nah, sudah selesai. Mungkin ini saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.